bekas semalam nih guys. Habis syukuran nih nasi tumpengnya segini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat pagi, selamat jumpa kembali di video saya ya, Eka Koswara. Nah pada video kali ini, alhamdulillah, puji syukur ya atas nikmat yang Allah berikan. Dan di pagi hari ini sangat cerah, dan lihat pemandangan sawah di pagi hari ini sangat luar biasa ya. Kesejukannya tuh udah mulai terlihat matahari terbit dan terlihat warna hijaunya padi ya yang mau tumbuh. Nah sekarang saya sedang libur guys, di hari Sabtu ya. Sampai jumpa, semoga kita bisa sharing sama kalian semua dimanapun kalian berada. Nah di pada kali ini saya mau mengisi sebuah video atau buat video konten yang dimana isinya yaitu berbagai cerita seputar keberkahan di pagi hari. Nah ternyata guys, karena kita mencari keberkahan di pagi hari itu adalah yang pertama, kita harus bangun pagi gitu. Itu yang pertama. Alangkah bagusnya sebelum menjelang sholat subuh. Nah, dan ternyata ketika kita tidak banyak tidur, tidak banyak pola makan, itu pun mengurangi hawa nafsu kita untuk selalu malas-malasan. Karena kenapa? Karena kalau kita banyak tidur, badan kita lemes gitu ya. Nah jadi apapun, entah itu dalam beristirahat, dalam pola makan pun harus sesuai kebutuhan kita gitu. Jangan sampai kita selalu berkelebihan dalam beristirahat, dalam pola makan. Bahkan begitu juga saat kita refreshing, mungkin kita juga tidak boleh harus berlebihan, karena yang berlebihan itu tidak baik juga buat kehidupan kita ataupun buat seluruh tubuh kita gitu. Nah ternyata guys, penuh keberkahan di pagi hari itu ketika kita bangun pagi ya, badan kita diberikan kesehatan yang sangat luar biasa, terus menghirup udara segar ya di pagi hari. Dan setelah itu kita bisa menjalankan sebuah ibadah pada Allah SWT, menjalankan sholat subuh ya. Dan setelah itu kalau kita ada waktu, menyempatkan waktu untuk membaca zikir pagi mungkin, entah itu istighfar, sholawat, bertasbih, ataupun membaca ayat suci Al-Quran gitu. Nah itu sangat luar biasa gitu. Kalau kita sudah bisa menyempatkan di pagi hari hal tersebut, maka kita akan mendapatkan berkelimpahan rezeki yang luas, dan diringankan semua urusan kita, dilancarkan semua urusan kita. Dan tentunya kita walaupun di dunia ini dalam banyak rangkaian permasalahan dalam hidup, tapi kita akan dimudahkan, akan diberikan jalan untuk memecahkan setiap permasalahan. Karena di dunia ini tidak jauh yang namanya dengan kesalahan ataupun permasalahan, tapi bagaimana kita menyikapinya permasalahan tersebut gitu. Kalau menyikapi permasalahan tersebut dengan badan kita lemes, malas, maka semakin sulit masalah itu teratasi. Tapi akan semakin mudah ternyata kalau ketika kita di pagi hari udah membiasakan mandi air dingin, terus lagi setelah kita bangun tidur kita mandi air dingin, dan setelah itu kita berdoa kepada Allah, memperbaiki ibadah. Insya Allah
kita akan selalu mendapatkan keberkahan-keberkahan yang Allah limpahkan. Dan ternyata di dalam kehidupan kita pun kita tidak hanya selalu menjalani dalam kehidupan ini, tapi kita pun harus mengucapkan rasa syukur kita apa yang sudah kita dapatkan, apa yang sudah Allah berikan kepada kehidupan kita saat ini, entah itu dalam kesehatan, dalam materi, dalam berkecukupan. Mungkin ada kelebihan yang sudah kita ada kelebihan yang Allah berikan dalam kehidupan kita gitu. Entah dalam pikiran kita, kecerdasan kita, ataupun keahlian kita gitu. Nah, tuh kan indah kan di pagi hari ini. Nah, itulah sharing keberkahan di pagi hari, apa yang saya tahu guys. Nah, apalagi ya. Dan ternyata kalau kita membiasakan bangun pagi dan setelah itu kita beraktivitas, itu kita pun menjalani aktivitas ataupun kerjaan yang kita akan kerjakan di pagi hari itu ataupun di siang nanti. Kalau kita sudah membiasakan bangun pagi, membiasakan mandi air dingin, dan setelah itu selalu berdoa dulu kepada Allah, membaca ayat suci Al-Quran, ternyata ketika kita menghadapi rangkaian pekerjaan yang kita lakukan, itu akan semakin mudah dan semakin ringan, dan akan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan badan kita untuk digerakkan itu sangat mudah dan tidak terhindar dari hawa nafsu yang malas ataupun ngantuk gitu. Nah, tapi sebaliknya ketika kita bangunnya siang dan kita langsung melanjut beraktivitas sampai kita lupa mandi air dingin, lupa berdoa, lupa baca suci Al-Quran, terus lagi lupa menghirup udara segar di pagi hari, ataupun olahraga kecil ataupun olahraga ringan gitu ya. Dan ternyata setelah kita berangkat beraktivitas, kita jadi buru-buru gitu ya. Terus lagi bisa juga sampai kesiangan mungkin ya saat mau masuk bekerja, tidak tepat waktu, atau bahkan saat kita berkendara itu pun jadi enggak nyaman ataupun jadi gurung-gusuh tepuguh cek bahasa Sunda nama. Dan ternyata ketika kita beraktivitas pun kalau kita terlalu banyak makan, terlalu banyak tidur, itu pun mengganggu aktivitas kita, menjadi berubah yang hawanya itu ngantuk, lemes, dan terasa capek aja menjalani kehidupan ini. Dan itulah yang saya tahu ya. Dan ternyata emang sih ya, kita melawan hawa nafsu bangun pagi di pagi hari itu emang dingin banget, males gitu. Tapi kalau kita sudah membiasakan, ternyata banyak keberkahan yang Allah limpahkan di pagi hari tersebut gitu. Tapi pada intinya bangun siang pun bukan berarti menjadi sebuah dosa dalam kehidupan kita ya. Dan pada intinya kita hanya kehilangan keberkahan di pagi hari saja. Semoga bisa bermanfaat ya apa yang saya sampaikan di video kali ini. Saya sharing, berbagi cerita keberkahan di pagi hari. Nah, apalagi ya. Dan ternyata setelah kita bangun pagi, terus kita bisa beraktivitas di rumah dulu, bersihkan rumah halaman, atau misalkan kita menyirami dulu tanaman, itu kan kita juga udah mendapatkan sebuah pahala ya. Nah, dari situ pun kita mendapatkan rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita bisa melihat banyak orang yang tidak kerja, yang capek tapi rezekinya luas dan banyak. Tapi banyak orang yang kerjanya toh-tohan, pulang pergi sampai siang malam, tapi tidak kelihatan rezekinya banyak.
Karena di dalam kehidupan ini kita juga harus memahami ya. Dan saya juga mulai mempelajari, mulai memahami kenapa kok bisa seperti itu. Banyak orang yang waktunya sedikit tapi rezekinya banyak. Ada juga orang yang berkorban waktunya siang malam tapi rezekinya sedikit. Kenapa dan kenapa? Nah, semoga sharing pada kali ini bisa membantu kalian semua lebih semangat lagi untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Tentunya saya di sini bukan mengajari atau seperti seorang guru, tapi saya juga di sini belajar diri sendiri, dan apa yang saya tahu saya share di video kali ini ataupun di channel yang saya buat. Dan terima kasih banyak ya yang sudah mendukung channel ini sampai berkembang. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Di pagi hari ini saya undur diri. Next di video berikutnya semoga kita bisa silaturahmi kembali di video berikutnya. Jangan lupa sarapan di pagi hari, dan jangan lupa bahagia di hari libur ya, pada hari Sabtu. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.